Selamat sore sahabat pelayak Kutai Kartanegara, kembali lagi bersama kami. Masih ingat Bang Mutau? Masih ingat ya? Nah, pada sore hari ini kami kembali mengadakan sebuah talk show atau podcast bersama para pejabat di Bapenda Kutai Kartanegara. Kita ketahui bahwa Bapenda Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan pokoknya, tugas fungsi dan pokoknya itu mempunyai tugas pengelolaan pendapatan daerah. Nah, bersama kami pada sore hari ini telah hadir dari bidang pendaftaran dan penetapan yang dikomandani oleh Bang Yul. Selamat sore Bang Yul. Ya. Bang Yul ini membawa serta laskar-laskarnya yang di bidang pendaftaran penetapan. Nanti kita berbincang-bincang dengan Bang Yul dan jajarannya apa tugas pokok dan fungsinya, bagaimana nanti mereka melakukan pendaftaran, pendataan maupun pemungutan data, serta juga terkait dengan penetapan pajak, kemudian dana bagi hasil. Baik Bang Yul, pertama-tama kami ingin tahu Bang Yul, kalau di Bapenda itu kan memakai sistem berdasarkan fungsi Bang Yul. Bang Yul ada dari roda berputar, mulai dari pendaftaran, pendataan, penagihan, sampai pembukuan. Boleh diceritakan sedikit Bang Yul mengenai bidang pendaftaran dan penetapan secara spesifik Bang Yul? Baik, terima kasih Bang Go. Selamat sore para peserta yang ikut hadir di acara stand Bapenda pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa bidang pendaftaran dan penetapan di Bapenda ini mempunyai tugas pokok terutama dalam baik itu pendataan UWP atau wajib pajak, kemudian pemutahiran data wajib pajak, kemudian juga ini kalau kita kaitkan secara umum baik itu pendaftaran pajak daerah maupun terkait dengan PBB dan PPHPB. Kalau pajak daerah kita ketahui bersama bahwa ada 11 pajak daerah yang sebelumnya memang pajak daerah itu ada 9, tapi ditambah lagi dengan BPD dan BPHPB. Jadi kita terus sementara Pak. Iya. Baik, itu dari Pak Yuliansa atau dikenal dengan Bang Yul memaparkan tadi secara umum bahwa tugas beliau ini terkait dengan pendaftaran, penetapan, pendataan, pemutahiran data maupun nanti di penetapannya. Dan terkait juga dengan dana bagi hasil. Baik Bang Yul, di sini saya lihat nih Bang Yul membawa jajaran yang cukup lengkap ya. Boleh diperkenalkan Bang Yul? Betul. Bahkan ada juga yang cantik. Perkenalkan dari sebelah kiri saya Pak Heri Yusnanto. Bang Heri Yusnanto ya. Bang Heri ini sebagai Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran. Kemudian Pak Ahmad Rafi'i selaku pejabat fungsional penilai pajak. Kemudian Pak Ahmad Taufik selaku Kepala Subbid DBH dana bagi hasil dan staf dari pendataan dan pendaftaran Mbak Pira yang cantik nih. Baik Bang Yul, terima kasih. Nah kami kembali beralih ke Pak Heri atau Bang Heri Yusnanto. Bang Heri Yusnanto, tadi disampaikan oleh Pak Kabid Yuliansa atau Bang Yul bahwa salah satu fungsinya adalah pendaftaran dan pendataan. Nah ini kami dengar tadi Pak Bang Heri nih yang mengomandani di pendaftaran pendataan. Gimana Pak Heri? Kalau mau ceritakan bagaimana teknisnya pendaftaran pendataan khususnya pajak daerah Pak Heri? Ya, terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya. Pengunjung stand Expo Sama-Sama yang berbahagia pada saya ini, kami dari Sub Bidang
pendaftaran dan pendataan menyampaikan sedikit Pak apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi terkait dengan kegiatan pendaftaran. Saat ini pendaftaran sudah bisa dilakukan secara online. Secara online ya? Online. Sudah bisa? Sudah Wah, bisa. mantap sekali. Jadi wajib pajak yang alamatnya jauh tidak perlu jauh repot-repot ke kantor. Betul. Langsung lewat dari rumah saja bisa melakukan pendaftaran. Artinya bangun tidur bisa Iya, bayar pajak Pak Heri ya? Nah, kita istilahkan kan kemarin biasa kita sebut dengan si Pajol Batija. Register saja. Jadi NPWP yang ada itu sebagai user ID-nya. Oh iya. Jadi hanya menggunakan itu saja Iya. NPWP-nya tadi sudah bisa register. Jadi pengenalan NPWPD saja. Ya. Terus Pak Heri? Nah, kita mengharapkan dari pelaksanaan expo ini dari masyarakat Sanga-Sanga khususnya bisa melakukan kalau ada misalnya yang mau mendaftarkan silakan secara online kami pandu pada hari ini. Betul. Silakan kalau memang ada. Jadi intinya sobat pajak, apa yang disampaikan Bang Heri tadi, pelayanan secara online itu sudah kita sediakan di stand kita. Jadi pada saat expo ini, pelayanan pajak secara online itu sudah kita bisa terapkan di sini. Jadi kami mengimbau kepada para warga Sanga-Sanga, silakan kesempatan emas ini kita pergunakan dengan baik. Daftarkan segala usaha Anda menjadi wajib pajak daerah tanpa repot-repot secara online. Akan dipandu oleh Pak Heri. Mungkin ada lagi yang bisa sampaikan? Tadi terkait dengan yang pajak daerah, yang lainnya juga ada kita pajak bumi bangunan. Pajak bumi bangunan. Nah, itu juga PBB ya Pak. PBB ya, biasa kita kenal dengan PBB ya, PBB P2. Ya. Nah, itu juga sebenarnya bisa melakukan pendaftaran secara online. PBB juga bisa. Dia mengisi, mengisi belangko yang ada, mengisi form yang ada. Itu tinggal karena di situ ada form yang harus diisi, misalnya pemberitahuan di situ nik arti masukan. Oh, nik. Nah, setelah itu dia bisa semuanya diisi. Nomor WA-nya juga itu. Jadi ada kebutuhan terhadap nik ya. Nomor induk pendudukan yang nantinya menjadi kita jadikan sebagai NOP ya. Sebagai NOP, kemudian ini bisa menjadi pengenal semua pajak daerah. Gitu ya Pak Heri ya? Kemudian kami ada lagi Pak Heri? Bang Heri? Kalau dari saya cukup. Iya, kita beralih ke Bang Pi. Ini Bang Pi ini kalau kita lihat poster ini ngeri-ngeri sedap ya. Silakan Bang Pi. Bang Pi perkenalkan nama, jabatan Bang Pi, terus tugas pokok fungsi dan pekerja Bang Pi sehari-hari. Silakan Bang Pi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Rafi. Saya di sub bidang penetapan. Jabatan saya penilai pajak. Untuk saya menambahkan sedikit saja silakan dari Pak Heri tadi. Mengenai pendaftaran mungkin dilakukan secara online dengan ketentuan yang berlaku. Kelengkapannya sesuai apa yang sudah diberitahu. Tinggal ketika wajib pajak mendaftarkan secara online itu kelengkapan sudah. Mungkin untuk nilainya mungkin kami yang menetapkan Pak. Oh menetapkan? Iya. Di bidang seksinya Pak Pi ya? Iya, bidang saya. Sebagai penilai pajak. Terus untuk PBB dan pajak yang lain-lain, ketika ada pemutahiran, diberi kesempatan Pak untuk bagi warga Sanga-Sanga ketika ada pemutahiran, masalah data itu tidak sesuai, kami siap Pak membantu di sini. Sip, mantap itu Bang Wi. Jadi untuk warga Sanga-Sanga, kami informasikan lagi. Ini satu lagi terobosan dari Bapenda. Coba mohon diingat, kalau misalnya ada tidak kesesuaian data, maksudnya tidak sesuai alamat, tidak sesuai nama di SPPT PBB, nih Bang Pi yang akan merubah nanti, yang akan mengupdate dan memutakhirkan data. Begitu ya Bang Pi ya? Ya. Silakan Bang Pi, ada lagi? Mungkin cukup dulu. Iya. Nah, itu dari Bang Pi, penilai pajak daerah di Bapenda Kutai Kartanegara.
Kemudian yang salah satu penting lagi ya adalah di pendapatan kita itu ada namanya dana perimbangan. Pemirsa, dana perimbangan yang cukup menopang APBD kita selama ini. Jadi sebagian besar APBD kita didukung dengan dana bayi hasil atau dana perimbangan dari transfer dari pusat. Nah, saat ini di bidangnya Pak Yulian, saat Bang Yul, ini juga ada salah satu pejabat Bapenda Kutai Kartanegara. Beliau nanti memperkenalkan diri sendiri siapa namanya. Tapi kalau saya mengenalnya adalah Bang Upik. Silakan Bang Upik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin saya. Iya, siap. Apa kabar? Hei. Alhamdulillah. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Hidayat. Saya menjabat sebagai kepala subbidang dana perimbangan. Tapi lebih khusus ke dana bagi hasil. Iya, dana bagi hasil. Ya, betul. Dan dana perimbangan itu terdiri dari dana alokasi khusus, DAO, khusus, dan juga dan juga dana alokasi umum, dan juga DBH. Dan saya sendiri lebih fokus ke dana bagi hasil. Bagi hasilnya ya. Yang dimana kita melakukan rekapitulasi bukti store, bukti store, dan melakukan perhitungan untuk dana bagi hasil migas. Dana bagi hasil migas, ya. Dimana ada DBH ini 80% ada di APBD kita kan. 80% ya, betul. Dan salah satu yang lebih pentingnya itu yaitu dari batubara itu royalti dan laba. Royalti batubara dan migas. Yang sangat besar pendapatan bagi kita, di mana saat ini sudah ada undang-undang nomor 1 KPP 2021 ya. Iya. Dan ada perubahan untuk dana bagi hasil itu sendiri persentasenya, di mana ada sedikit ada perubahan gitu. Tapi lebih dapat meningkatkan juga untuk APBD kita. Nah, yang menjadi pertanyaan nih Bang Upik, kira-kira di BA kita ini transfer dari pusat nih, kira-kira tahun-tahun kemarin tuh lancar gitu ya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Nah, defisit atau surplus nih? Surplus Pak. Surplus ya? Surplus. Artinya dari yang ada Kabupaten Kutai Kartanegara itu Ya, memiliki penerimaan dari transfer itu surplus ya? Surplus ya. Iya. Artinya cukup membantu. Ya. Artinya uang kita berlimpah ya. Berlimpah, ya. Tinggal memanfaatkan lagi Pak. Ya, betul. Ya, itu yang dari Pak Bang Opik, bahwa beliau ini adalah lebih monitoring dan bagi hasil. Yang disampaikan beliau adalah sebagian penerimaan kita dari bersumber dari DBH, dana bagi hasil. Tadi ada sebutkan adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kemudian DBH bagi hasil pajak ya. Betul. Baik, sekarang saya ingin bertanya kembali ke Pak Bang Yul, dalam rangka mengaktifkan pendaftaran, mengoptimalkan pendaftaran wajib pajak, kira-kira langkah-langkah apa nih di Bang Yul yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, kemudian yang sudah terlihat hasilnya? Apa nih Bang Yul? Silakan. Baik, terima kasih Bang Unto. Selama ini yang kita lakukan adalah dari bidang pendaftaran dan pendataan dan penetapan, Ya, itu sudah dilakukan berbagai terobosan-terobosan terkait masalah potensi daerah, terutama ini untuk pajak daerah sendiri. Itu memang kita lakukan berbagai terobosan yang sepertinya memang kita tidak bisa menunggu. iya. Kita harus bergerak cepat bagaimana supaya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Oh, proaktif Bang Yul. Harus proaktif atau jemput bola. Iya. Kedepannya memang kita akan usahakan itu. Jangan sampai ada yang tidak terdata ataupun potensi-potensi yang tidak bisa kita data. Sehingga silakan Pak. Artinya semua harus rata, Ya. Tidak ada pilih kasih, tidak ada tebang pilih dalam melakukan pendaftaran pajak ya. Iya, betul sekali. Dan kita harapkan ini juga harus ada semacam kesadaran dan partisipasi daripada masyarakat sendiri atau wajib pajak untuk sebagai warga negara yang baik harus taat pajak. Taat pajak ya. Baik, Bang Yul,
Kemudian dari Pak Heri mungkin ada apa hambatan dalam melaksanakan tugas, mungkin kemudian apa harapan yang akan dilakukan ke depannya terkait dengan pendaftaran wajib pajak dan bagaimana lebih mengintensifkan, mempermudah pelayanan, bahkan nanti pembayarannya di mana Pak Heri, gitu kan, sampai pembayaran. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih. Hal-hal yang sudah kita lakukan saat ini, yang informasi yang kita lihat di data kita bahwa untuk Kecamatan Sanga-Sanga sendiri ini yang sudah terdaftar di luar daripada PBB itu kurang lebih 345 wajib pajak. 345 wajib pajak di luar PBB. Di luar PBB. Jadi untuk 10 jenis pajak lainnya. Iya, ada 9 tadi. 9. Di luar PPATB. Ya, nah itu kurang lebih 345 wajib pajak yang sudah terdaftar. Nah, harapan kita nanti ke depan, langkah-langkah yang kita akan lakukan, kita akan mengintensifkan teman-teman UPT juga. Betul. Teman-teman UPT ini kan dia lebih tahu kondisi di sini. Dia ibaratnya penguasa wilayah di sini. Kita sering berkoordinasi dengan teman-teman UPT juga. Adakah atau ada potensi apa nanti yang ada di sini? Nah, selain itu juga kita tetap memantau juga. Nah, informasi-informasi ini yang perlu nanti kita intensifkan dengan teman-teman UPT. Nah, harapan kita dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, misalnya sosialisasi ini menambah daripada kesadaran wajib pajak kita, supaya dia dengan mendaftar lapornya juga proaktif. Nah, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan kita. Karena salah satu komponen atau indikator daripada peningkatan pajak itu yaitu menambahnya jumlah wajib pajak, meningkatnya pendapatan, kepatuhan. Nah, dan disitulah nanti bisa meningkat pendapatan daerah. Jadi istilahnya mengoptimalkan peran fungsi UPT, membantu induknya dalam rangka pendataan, karena ini berkolaborasi secara sehat ya Pak Heri ya. Ini yang bisa meningkatkan kemudian perbaikan basis data, peningkatan data, kemudian meningkatnya kesadaran warga masyarakat. Ini yang akan meningkat mendorong pendapatan daerah kita. Ya baik Pak Heri. Bang Pi, apa yang mau disampaikan terkait dengan penilaian pajak? Kedepannya Pak, apa yang disampaikan Saudara Heri tadi, mudah-mudahan kedepannya dengan adanya sosialisasi ini, meningkatnya ada pendapatan kita yang ada di Sanga-Sanga nih Pak. Ya betul. Terus terutama bagi wajib pajak yang belum mendaftarkan dan mendatakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, karena pajak itu sumber penghasil dari negara Pak. Negara. Mungkin itu aja Pak sedikit. Ya baik. Jadi yang disampaikan Bang Billy tadi bahwa pajak itu intinya dari kita, oleh kita, dan nantinya untuk kita. Jadi apapun yang berkaitan dengan pajak, wajib hukumnya kita mendukung pemungutan pajak daerah. Nah, kemudian dari Bang Opik ini terkait dengan DBH, apakah puas dengan bagi hasil sekarang atau masih mau ditingkatkan Bang Opik? Ya, kalau bisa ditingkatkan lagi ya. Iya, ditingkatkan lagi ya. Untuk agar persentasenya pembagiannya ke daerah akan lebih besar lagi daripada di daerah besar gitu. Iya. Tapi meningkatnya DBH juga diiringi dengan meningkatnya PAD. Jadi tidak jomplang ya. Betul, nanti PAD-nya sedikit menurun, nanti dana bagisannya meningkat. Kalau bisa sama-sama meningkat ya. Jadi PAD-nya meningkat dan DBH-nya juga meningkat. Betul sih. Baik. Mungkin ada closing statement dari Pak Bang Yul terhadap warga masyarakat di Sanga-Sanga, khususnya pengunjung stand Bapenda, karena kita juga menyediakan hadiah-hadiah nih Bang Yul. Bagaimana Bang Yul? Baik, terima kasih Bang Eko. Pada Expo Sanga-Sanga Merah Putih tahun ini, kita berharap dengan sosialisasi yang kita lakukan sekarang ini terkait masalah pajak daerah, kita menghimbau kepada masyarakat khususnya di Sanga-Sanga yang belum terdaftar baik itu sebagai wajib pajak
diharapkan dapat melakukan kesempatan ini Ya, yang kita buka sampai dengan tanggal 3 Februari dan kita menerima dengan lapang dada. Silakan saja para pengunjung sekalian yang ada di stand Expo Merah Putih ini. Semoga apa yang kami dapat berikan ini dapat bermanfaat bagi warga semua. Terima kasih. Mantap. Jadi para sobat pajak, intinya yang belum jadi wajib pajak cepat mendaftar jadi wajib pajak. Kalau sudah jadi wajib pajak, cepat membayar pajaknya. Kalau sudah membayar pajaknya, cepat tingkatkan lagi pembayarannya. Itu yang penting sekali. Baik sobat pajak, terima kasih. Itu yang mungkin bincang-bincang benda berkesahan sore hari ini. Kami terima kasih sekali kepada warga Sanga-Sanga khususnya dan warga Kutai Kartanegara umumnya. Tak orang bijak taat pajak. Terima kasih bersama Bang Muntau. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.